Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Yuli, senang sekali loh saya ketemu Bu Yuli hari ini. Saya sih baik Bu Yuli, alhamdulillah hari ini. Tapi saya ini lagi butuh teman curhat sepertinya Bu Yuli. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sepertinya belum menemukan solusi yang terbaiknya itu seperti apa, saya masih bingung. Masih bingung melangkah kemana, arahnya kemana Bu. Masya Allah, tentu saya akan mendengarkan dan menghargai keluh kesah Ibu. Mari kita jadikan komunikasi kita ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam? Sebelumnya terima kasih sekali Bu Yuli, Bu Yuli sudah memberikan saya waktu, menyempatkan diri untuk mendengar keluh kesah saya. Begini Bu Yuli, saya ini sedikit ada permasalahan di kelas, dikarenakan ada salah seorang siswa saya itu, sering sekali dia melakukan tindak pembulian di kelas, baik di kelas maupun di lingkungan, dia sering sekali melakukan tindak pembulian ini Bu. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya berharap dengan pembicaraan kita saat ini Bu ya, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Yang pastinya solusinya itu adalah bagaimana membuat siswa tersebut, meyakini bahwa apa yang sudah dilakukan dia itu salah Bu. Saya ingin dia itu sadar, dia tahu bahwa saya salah dan saya harus berubah. Oke, sekarang mari kita ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Ibu merasa sulit dalam menghadapi hal ini? Saya mungkin merasa sulit selama ini karena, itu kembali kepada diri saya sendiri mungkin Bu ya. Saya selama ini hanya melakukan komunikasi itu satu arah. Saya belum melaksanakan yang namanya home visit, pemanggilan orang tua. Jadi saya hanya berbicara sama dia saja, hanya berbicara sekali-sekali dengan pihak sekolah. Tapi ternyata usaha saya ini sepertinya belum menghasilkan pencapaian yang signifikan, Bu. Coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Ya, perasaan itu muncul ketika saya hampir setiap hari si anak ini melakukan kesalahan dan selalu saja dapat peringatan dari guru lain, dari, guru mata pelajaran, bahkan dari kepala sekolah, dan itulah yang memunculkan perasaan di diri saya bahwa seharusnya saya juga bukan hanya fokus pada bagaimana dia berubah, tapi saya bagaimana bisa menemukan cara untuk bisa membuat dia berubah ke arah yang lebih baik. Wah, saya sangat paham apa yang Ibu rasakan. Kemudian bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Untuk menghadapi situasi ini yang sudah saya lakukan Bu Yuli ya, saya sudah berbicara dengan anak tersebut, hanya saja saya belum melaksanakan, pembicaraan lebih lanjut baik kepada rekan sejawat maupun kepala sekolah ataupun juga, orang tuanya sendiri Bu. Baik, sekarang mari kita merancang aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan untuk Ananda ini? Apa yang Ibu inginkan? Saya pastinya sebagai seorang guru ya Bu, saya besar sekali harapan saya bahwa Ananda ini bisa berubah, bisa menjadi anak yang baik. Kemudian, rencana saya adalah yang pertama saya ingin berkomunikasi dengan wali muridnya Bu ya, saya ingin berkomunikasi lebih intens lagi supaya supaya seorang tua itu tahu keadaan dan kondisi ataupun perilaku anak tersebut di sekolah. Kemudian saya juga pastinya, saya sebagai guru punya rekan kerja, punya pimpinan, punya atasan, saya tentunya harus berkolaborasi juga dengan mereka. Bagus sekali. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana ini? Ya Bu Yuli, prioritas saya itu, tak lain dan tak bukan adalah membuat supaya anak ini bisa berubah, bisa, berperilaku lebih baik lagi.
Terus strateginya gimana, Bu, yang Ibu gunakan mencapai tujuan itu? Strategi yang saya akan coba terapkan itu, dalam waktu dekat ini saya mungkin membuat jadwal jadwal kunjungan Bu ya, jadwal kunjungan atau home visit ke rumah ananda tersebut. Saya berharap dengan saya melakukan home visit ini, saya bisa kenali apa akar penyebab permasalahan dari, si anak ini suka membuli. Kemudian juga, yang pastinya saya berkoordinasi dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, agar nantinya, kegiatan home visit ini berjalan dan menghasilkan apa yang diharapkan. Wah, luar biasa, Ibu. Itu adalah langkah-langkah yang terbaik dan yang sangat baik. Itu yang Ibu lakukan itu adalah hal-hal yang terstruktur dan tidak akan. Maaf Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli? Ya, luar biasa, Ibu. Langkah-langkah yang Ibu lakukan itu luar biasa, terstruktur dan fokus pada murid. Itu membantu mengatasi tantangan-tantangan yang lebih efektif. Kemudian, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut rencana tersebut? Saya meyakini ketika saya sudah melaksanakan, kegiatan ini, sedikit banyak pasti anak itu akan berubah. Karena ternyata untuk merubah perilaku perilaku seseorang Bu Yuli ya, kita itu nggak bisa bekerja sendiri Bu Yuli. Saya yakin, bantuan dari para, seluruh yang ada di sekitar saya, baik itu wali murid, kemudian juga rekan kerja, pimpinan, dan bahkan anak itu sendiri, itu sangat-sangatlah penting fungsinya Bu. Betul sekali, Bu. Kemudian komitmen yang Ibu rencanakan apa? Komitmennya, saya ingin membuat jadwal, kemudian juga, saya ingin mengukur tingkat keberhasilannya Bu, dari program saya ini. Siapa dan apa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang pastinya karena saya seorang guru Bu ya, saya pasti memerlukan bantuan atau saya pasti berkoordinasi dengan rekan guru, saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan juga saya harus berkomunikasi baik dengan wali murid ananda tersebut. Wah, luar biasa Ibu Erlinda. Semoga dengan apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa jadi lebih baik untuk tujuannya tepat sasaran. Kemudian semoga diskusi ini juga semakin membuat Ibu semangat lagi. Ya, terima kasih Bu Yuli waktunya, sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya. Iya, Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Ibu. Waduh, sepertinya saya melihat, Bu Yuli ini terlihat murung Bu Yuli ya. Iya, Bu, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif. Wah, terlihat sekali ya Bu Yuli ya. Terlihat sekali dari raut wajah Bu Yuli itu, menandakan bahwa Bu Yuli ini yang biasanya ceria, yang biasanya aktif ya, itu terlihat sekali murung. Berarti salah satu penyebabnya itu adalah, tuntutan lingkungan kerja Bu Yuli ya? Iya, Ibu. Sejujurnya saya ingin sekali meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Seperti itu Bu ya. Saya setuju Bu, kira-kira, saya setuju dengan pernyataan Bu Yuli tadi, ingin meningkatkan kompetensi di bidang public speaking seperti itu Bu ya, di depan umum Bu ya. Betul, Ibu. Kira-kira Bu Yuli, apa ini Bu Yuli yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Yuli? Saya ingin sekali bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Yuli ya. Kira-kira Bu Yuli, apa namanya itu, apa sih Bu Yuli yang selama ini membuat Bu Yuli itu merasa bahwa Bu Yuli ini belum percaya diri? Mungkin saya gugup ya, Bu, ya. Saya nervous serta, apa ya, saya masih terkesan malu gitu, Bu.
Malu yang seperti apa itu Bu Yulia? Ya mungkin saya nervous tadi kali ya Bu, karena saya tujuannya pengen terlihat sempurna di depan audiens. Jadi, karena nervous tadi menimbulkan malu Bu Yulia, jadi sehingganya tidak percaya diri Bu Yulia. Ibu. Kira-kira Bu Yuli, hal apa yang bisa Ibu lakukan supaya menghilangkan nervous dan bisa mendatangkan tingkat kepercayaan diri? Itu hal apa Bu yang bisa Ibu lakukan? Ya mungkin saya latihan terus ya Bu ya, latihan di cermin. Karena apa ya Bu, saya tuh punya rasa takut tidak bisa memberikan hal positif gitu Bu, kesan positif di depan audiens. Makanya saya merasa gugup, terkadang saya merasa tertekan juga Bu untuk menyampaikan sesuatu. Makanya mungkin butuh latihan-latihan lagi ya Bu. Entah itu latihan di cermin begitu kali ya Bu. Wah, bagus sekali Bu ya, saya setuju Bu. Latihan itu, saya pernah dengar kata-kata, kosakata kata mungkin seperti ini ya, kita bisa karena terbiasa. Bu Yuli setuju dengan perkataan seperti itu? Iya, saya sangat setuju Bu. Terima kasih ya Bu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga saya merasa didengar dan didukung. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri Bu dan terampil saat presentasi. Saya yakin dengan komunikasi kita ini saya bisa mencapainya. Wah, bagus sekali Bu Yulia, semangat ya Bu Yulia. Semoga yang Ibu impikan selama ini bisa tercapai. Kira-kira Bu Yuli, rencana apa nih yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu Yuli? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin seperti yang saya bilang tadi. Kemudian saya cari feedback dari teman mentor itu. Iya, bagus itu Bu Yuli, saya setuju dengan pendapat Bu Yuli. Kira-kira Bu Yuli, berapa jangka waktu yang bisa Ibu berikan untuk mencapai, rencana ini Bu Yuli? Ibu butuh waktu berapa lama seperti itu? Waktu saya berlatih, mungkin dari sekarang saya harus berlatih Ibu untuk mencapai hal tersebut. Dan saya yakin dengan latihan saya secara jangka panjang saya akan mencapai tujuan saya. Wah, semangat sekali. Kira-kira Bu Yuli nih, ketika Ibu sudah merencanakan, tolak ukur keberhasilan itu seperti apa? Prioritas gitu ya Bu ya. Prioritas yang menandakan bahwa Bu Yuli ternyata sudah berhasil. Saya mempersiapkan materi, baik berlatih, kemudian apa ya, saya mencari referensi begitu Bu, mempersiapkan slide presentasi yang menarik mungkin, dan saya fokus pada intonasi saya bagian Bu. Saya juga berencana untuk meminta feedback secara terus-menerus untuk memperbaiki. Jadi Bu Yuli, kalau tadi Ibu sudah bicara jangka waktu beberapa lama Ibu harus mengerjakannya, kemudian tolak ukur keberhasilannya. Kira-kira Bu, Ibu sudah melakukan itu, ketika nanti ada gangguan, hal apa yang Ibu lakukan supaya gangguan ini tidak menurunkan semangat Ibu? Saya komitmen pada diri saya sendiri Ibu, terus berlatih dan berlatih. Kemudian saya meminta bantuan teman untuk memberikan feedback, membantu saya dalam berlatih. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan semakin terbaik untuk perbaikan diri saya. Semangat ya Bu Yuli ya. Senang mendengar Bu Yuli semangat seperti ini, kembali ceria lagi. Kira-kira Bu Yuli ini untuk kedepannya Bu, siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan impian ini? Hal utama dan yang paling utama adalah diri saya sendiri Ibu. Kemudian saya meminta dukungan, motivasi dari teman-teman saya. Wah, bagus sekali Bu ya. Kapan ini Bu mulainya? Hari ini Bu ya? Sudah mulai detik ini kata Ibu tadi ya Bu ya? Semangat lagi, saya akan terus berlatih. Kemudian kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara saya, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan untuk pengembangan diri saya
untuk dalam berkomunikasi yang efektif, Ibu. Wah, semangat sekali sepertinya Bu Yuli, semoga berhasil ya Bu Yuli ya. Jadi apa nih Bu Yuli yang Ibu dapatkan dari coaching hari ini Bu Yuli? Saya merasa didengarkan, saya merasa didukung, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu lontarkan, kemudian Ibu sudah memahami apa yang saya keluh kesahkan. Terima kasih banyak Ibu. Semoga saya bisa mencapai apa yang saya tujukan. Ya, terima kasih kembali Bu Yuli. Semangat, semoga tercapai apa yang diharapkan ya Bu Yuli ya. Amin.